Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dwi Ardiansyah, mahasiswa Universitas Airlangga dari Prodi Manajemen dengan NIM 04 2011 233 Kali ini saya akan membicarakan atau memaparkan sebuah topik yang berjudul pentingnya mengikuti KKN di daerah terpencil di luar Pulau Jawa. Oke, sebelumnya kita perlu tahu apa itu KKN atau kuliah kerja nyata. Mungkin banyak dari kita sudah mengetahui ya. Menurut Wikipedia, KKN atau kuliah kerja nyata adalah suatu bentuk pengabdian masyarakat yang dilakukan oleh mahasiswa dengan pendekatan lintas keilmuan tertentu pada waktu dan daerah tertentu di Indonesia. Pada intinya, KKN adalah sebuah social service yang dilakukan oleh mahasiswa sebagai bentuk pengabdian kepada masyarakat di lingkungan sekitarnya di Indonesia. Beberapa tujuan dari KKN antara lain ada 3, yaitu personality development, kemudian institutional development, dan community development. Yang pertama yaitu personality development, artinya dengan dilaksanakannya KKN ini diharapkan perguruan tinggi akan dapat menghasilkan lulusan atau sarjana yang peka terhadap masalah-masalah di lingkungan sekitarnya, terutama masalah pembangunan, dan diharapkan juga mahasiswa atau lulusan tersebut dapat menyelesaikan masalah tersebut. Yang kedua yaitu institutional development atau pengembangan institusi. Diharapkan dengan adanya KKN ini dapat membuat perguruan tinggi itu semakin dekat dengan masyarakat melalui program-program yang dilakukan oleh mahasiswanya. Dan yang terakhir, yang ketiga, yaitu community development. Maksudnya adalah diharapkan dengan adanya KKN ini dapat membantu pemerintah untuk mempercepat laju pembangunan nasional. Oke, berikutnya adalah manfaat dari KKN itu sendiri. Yang pertama untuk mahasiswa. Manfaat pertama yaitu sebagai social service yang seperti tadi saya jelaskan, yaitu sebagai bentuk pengabdian kepada masyarakat. Yang kedua yaitu leadership training atau melatih keterampilan untuk memimpin. Kemudian awareness of tasks atau perhatian terhadap tugas. Dan yang terakhir yaitu work simulation atau simulasi dunia kerja. Yang kedua yaitu manfaat bagi masyarakat. Di PPT sudah saya tuliskan ada 6 manfaat, tapi pada intinya yaitu KKN ini bagi masyarakat yaitu berguna untuk membantu pengembangan di berbagai sektor yang ada. Karena seperti yang kita tahu bahwa kaum mahasiswa ini adalah kaum yang terpelajar. Berikutnya yaitu manfaat bagi perguruan tinggi itu sendiri. Yang pertama yaitu sebagai sarana penyesuaian kurikulum terhadap tuntutan pembangunan yang ada. Lalu yang kedua yaitu sebagai sarana pendekatan diri antara perguruan tinggi dengan instansi pembangunan. Dan yang terakhir yaitu terkadang perguruan tinggi memperoleh kasus-kasus yang sebelumnya tidak ada. Jadi dapat digunakan sebagai sarana pembelajaran di masa yang akan mendatang. Ketika kita berbicara tentang KKN atau kuliah kerja nyata yang dilakukan di luar Pulau Jawa, hal itu tidak dilakukan secara salah-salah atau tanpa alasan. Seperti yang kita tahu, kalau perbedaan infrastruktur yang ada di Pulau Jawa dan di luar Pulau Jawa itu sangat berbeda. Dapat dikatakan juga kalau daerah di luar Pulau Jawa itu lebih membutuhkan bantuan untuk pengembangan atau pembangunan daerahnya, sehingga kebanyakan kuliah kerja nyata itu dilakukan di daerah terpencil di luar Pulau Jawa. Yang terakhir adalah kesimpulan dan saran. Dari penjelasan saya yang sebelumnya dapat disimpulkan bahwa KKN atau kuliah kerja nyata ini memiliki banyak manfaat dan memiliki tujuan yang mulia. Manfaat itu dapat dirasakan oleh banyak pihak, antara lain mahasiswa, perguruan tinggi, dan masyarakat. Oleh karena itu, menurut saya kegiatan KKN ini perlu untuk terus dilestarikan dan dilaksanakan. Lalu marilah kita selalu melihat fenomena KKN ini dari sudut positifnya, karena walaupun kita tahu pasti akan ada banyak tantangan dan hambatan, kelak kita akan mendapatkan hasilnya atau memetik hasilnya di hari kemudian. Oke, sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Saya ucapkan terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.